Indonesia mengadakan kegiatan rutin webinar berbagi literasi. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada pada seri yang ketiga, yaitu andal menulis dan publikasi pada jurnal ilmiah yang nanti akan dibersamai oleh Ibu Guru cantik dari Yogyakarta, Ibu Fikaristanti, sudah hadir juga bersama kita. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Fafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita hantarkan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita dengan hikmat menyimak lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, junjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu, jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, pantang mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI,
Baik, terima kasih Pak Nokman. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan menyampaikan terima kasih kepada partner kita yaitu harian Kompas.id yang telah mensupport kegiatan kita dan dapat memberikan free account kepada Bapak Ibu yang telah selama 3 kali berturut-turut mengikuti kegiatan webinar pada bidang literasi pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyimak sambutan yang pertama dari Bapak Nokman Rianto selaku Sekretaris Bidang Literasi Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Kami persilahkan Pak Nokman. Baik, suara saya terdengar Bu Fafa? Jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PCS Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Dr. Jasmansah, dan juga pada Ibu Fafa selaku Ketua Bidang Literasi Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, serta narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bu Vika Aristanti yang luar biasa ya, beliau termasuk aktif dalam penulisan jurnal dan juga sebagai editor yang pada malam hari ini nanti akan menyampaikan materi terkait dengan menulis dan juga mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah tentunya. Dan hal ini Bapak Ibu semuanya akan berguna bagi kita sebagai guru yang nantinya bisa paling tidak memberikan wahana ataupun memberikan pengetahuan baru terkait dengan penulisan jurnal ilmiah yang notabene ini diperlukan juga untuk publikasi penelitian-penelitian kita sebagai guru untuk bisa tentunya terpublikasikan dengan baik. Apabila dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang tentunya nanti terakreditasi, maka nama kita akan terus-menerus ada sampai kapanpun seperti itu. Karena kita akan terindeks misalnya ke Google Scholar ataupun kepada jurnal Sinta itu akan muncul terus sampai kapanpun gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu punya ilmu yang bermanfaat dan apabila jurnal-jurnal kita dibaca oleh orang lain tentunya akan memberikan pahala jariah untuk kita semuanya. Sampai kapanpun seperti itu. Sehingga mudah-mudahan pada malam hari ini dari Bu Vika Aristanti akan menyampaikan banyak hal terkait dengan taktis menulis dan juga publikasi artikel di jurnal ilmiah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Bapak Ibu menyimak dengan baik ya, sehingga nanti bisa menuliskan hasil penelitiannya ataupun best practice-nya dan juga nantinya bisa mengirim artikel ke jurnal-jurnal ilmiah yang tentunya bisa sampai terakreditasi nasional maupun internasional. Mungkin itu dari kami, sekali lagi pada Bu Vika Aristanti dan juga Pak Jasman, semoga nantinya bisa membuka pada beliau Pak Jasman untuk membuka berbagai literasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nokman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak arahan sambutan sekaligus mohon berkenan untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini kepada Bapak PJS Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Dr. Jasmansah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sekalian saya sedikit little share untuk memandu apa yang akan saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada ruangan Zoom pada malam hari ini. Yang saya hormati narasumber hebat kita, Bu Rizka ya.
Selamat malam. Assalamualaikum Bu Rizka. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu udah. Fika, Bang. Hah? Bu Fika. Oh, sorry. Mohon maaf. Terima kasih Ibu sudah hadir dan membersamai para guru-guru hebat yang ada di ruangan ini. Dan hadir juga di ruangan ini sejumlah mahasiswa saya ajak untuk ikut mengikuti kegiatan ini, baik mahasiswa S1 dan S2 yang kebetulan saya bimbing untuk ikut menjadi peserta karena saya lihat topiknya sangat menarik pada malam hari ini. Tim literasi Bu Papa luar biasa dan Pak Nukman yang juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan malam hari ini, dan seluruh Bapak Ibu guru dosen yang hadir pada malam hari ini yang semoga Allah SWT muliakan. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang IGI sudah menjadi organisasi yang secara nasional diakui keberadaannya oleh pemerintah, oleh negara, yang saat ini sudah memiliki anggota sekitar 180 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kebanggaan buat kita, pengurus organisasi yang terus komitmen untuk menjalankan organisasi. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Ikatan Indonesia. Salah satu yang intens diprogramkan adalah dalam bidang literasi, bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam bidang literasi. Ini sesi ketiga, literasi bidang penulisan artikel ilmiah. Ini menjadi salah satu program yang sangat menarik bagi guru-guru. Sekali lagi, menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya bukan hanya tugas dosen. Tadi Pak Noman sudah menyampaikan kenaikan pangkat Bapak Ibu untuk jenjang karir Bapak Ibu juga salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah publikasi ilmiah. Baik itu publikasi yang dilakukan melalui jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional, misalnya Sinta 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 6, maupun syukur-syukur bisa terpublikasikan di jurnal internasional yang indexing Scopus, WOS, dan lain-lain. Karena tadi di samping untuk meningkatkan karir Bapak Ibu, juga ini sebagai karya yang bisa dibaca dan dipelajari oleh guru-guru, dosen, dan para penggiat pendidikan, termasuk juga para ilmuwan, bagaimana publikasi kita bisa menjadi referensi buat mereka. Dan IGI salah satu programnya bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam bidang literasi. Yang malam ini kita fokus ke penulisan karya tulis ilmiah yang terpublikasi di artikel. Kebetulan saya juga termasuk salah satu yang rutin, ya mohon maaf, menulis artikel, dan beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti International Conference di Singapura, dan beberapa karya saya alhamdulillah sudah terindeks Scopus, dan beberapa di antaranya juga ada yang Sinta 2, ada yang 3. Ini bentuk komitmen kita sebagai guru untuk bagaimana berkontribusi untuk pengembangan dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan. Nah, selain untuk meningkatkan kompetensi guru, IGI juga konsisten untuk melakukan banyak kegiatan lain, termasuk untuk mempublikasikan buku, termasuk juga melalui kanal-kanalnya peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan-pelatihan, ya, termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi. Jadi kalau bicara tentang publikasi ilmiah guru, ini tentu menjadi sesuatu yang menarik, karena sejauh ini yang saya pahami, yang saya dengar,
namanya publikasi itu identik dengan pekerjaan dosen. Tapi sekali lagi, ini miskonsepsi. Kita sebagai pendidik, paling tidak minimnya kita harus terus mempublikasikan karya kita, publikasi kita dalam bentuk misalnya PTK, best practice yang kita lakukan, sehingga apa yang kita pernah lakukan tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga akan berdampak terhadap orang lain yang menjadi referensi buat guru-guru lain. Karena kalau bicara tentang publikasi, ini sangat penting ya. Professional development is crucial for enhancing the skill of knowledge. Ini sangat penting untuk meningkatkan, mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru, karena ini juga merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik maupun ya pendidik itu ya guru, dosen, dengan mempublikasikan, dengan menulis apa yang kita kuasai, apa yang kita sudah lakukan, dan berbagi praktik-praktik baik dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kemudian apa pentingnya sebetulnya mempublikasikan karya, ya? Jadi nanti mungkin secara detail, mohon maaf Ibu narasumber, saya mendahului, ini hanya sekilas saja sebagai pembuka lah sebelum nanti saya membuka. Jadi publishing allows teacher to share innovative teaching method and research finding. Jadi dengan publikasi itu memungkinkan guru berbagi karya-karya inovatif, ya. Karya-karya inovatif, temuan-temuan baru, cara-cara baru, praktik-praktik terbaik yang nantinya bisa diilmukan oleh guru-guru lain, termasuk juga bukan hanya di Indonesia tentunya. Kalau kita menulis dalam bahasa Inggris, nanti akan digunakan sebagai referensi bagi guru-guru dari seluruh dunia. Jadi apa pentingnya kita meningkatkan dan menumbuhkan profesionalisme? Tentu, it is engaging, publishing, advice, foster, continuous professional for, karena encourage them to reflect their practices, conduct research, and stay updated with the latest education trends. Karena bicara tentang publikasi, itu akan mendorong para praktisi, para guru, para dosen untuk nantinya bisa berbagi hal-hal yang positif, hal yang baik melalui kegiatan-kegiatan riset yang terkini, pengalaman-pengalaman guru. Karena sekali lagi, teknologi hari ini yang sudah berkembang pesat, tentu kita memerlukan update-update metode, update-update cara mengajar, cara untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pengembangan profesional guru tentu tidak hanya ikut dengan pelatihan, tetapi melalui menulis karya-karya ilmiah yang publikasikan, itu juga salah satu cara terbaik untuk pengembangan kompetensi guru. Yang paling akhir, saya sampaikan, paling minim Bapak Ibu, kalau misalnya belum bisa menulis sendiri, bisa kolaboratif. Bisa collaborative writing yang bisa satu karya, bisa untuk rame-rame gitu ya. Dan itu tidak dipersalahkan dalam publikasi ilmiah. IGI dalam hal ini juga punya pusat riset, Ibu narasumber. Kita juga rencana akan membuat jurnal ilmiah. Mohon bimbingannya ke depan, kita akan mempublikasikan karya-karya guru Indonesia melalui jurnal yang akan diterbitkan IGI. Syukur-syukur nanti bisa terakreditasi, sebagaimana kampus-kampus juga memiliki banyak jurnal yang terakreditasi nasional. Dalam hal ini ada SINTA ya, SINTA 1-6. Itu saya kira, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. IGI komitmen untuk terus berbagi, berkolaborasi, dan memberikan layanan terbaik bagi anggotanya dan juga secara umum bagi guru-guru Indonesia, termasuk para penggiat pendidikan dengan berbagai kegiatannya. Setiap hari, setiap waktu IGI terus berkegiatan melalui berbagai kegiatan baik di daerah, wilayah, dan pusat. Tiada henti rasanya kita berbagi di berbagai bentuk kegiatannya. Tentu hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa memberikan imbalan yang terbaik bagi para narasumber yang sudah ikhlas berbagi, dan bagi Bapak Ibu yang meluangkan waktu malam ini. Setiap langkah Bapak Ibu itu dinilai pahala, dinilai kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selain untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga belajar ilmu pengetahuan. Belajar menuntut ilmu itu adalah keharusan bagi kita, apalagi kita ini guru, dosen. Kalau guru sudah tidak mau belajar, tidak update pengetahuan, sebaiknya berhentilah jadi guru. Karena guru
harus kaya dengan informasi, harus update dengan pengetahuan, sehingga tidak dikalahkan oleh murid-muridnya, oleh mahasiswanya. Dan terakhir, dengan sama-sama membaca Al-Basmalah bagi yang Muslim, dan doa sesuai dengan agama keyakinan dan keyakinan masing-masing bagi yang non-Muslim, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi kegiatan kita dan tentunya memudahkan jalan kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pendidikan. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Jasmansyah yang telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini sekaligus memberikan prolog mengenai tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Pak Jasman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memulai masuk pada kegiatan atau topik inti kita pada malam hari ini. Sudah hadir bersama kita Ibu Vika Ristanti. Selamat malam Bu Vika. Ya, selamat malam Bu Fafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan berkolaborasi bersama kami dan malam ini sudah ada 128 yang hadir pada room Zoom kita yang siap untuk menyimak apa yang ingin dipaparkan dan akan kita diskusikan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai dan menyerahkan mikrofon kepada Bu Vika, kita berkenalan sebentar dengan Bu Vika Ristanti. Mohon izin, saya akan share screen mengenai kurikulum vitae beliau. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Ya, baik Bapak Ibu, Bu Vika Ristanti ini adalah seorang guru muda yang bersemangat dan juga berprestasi ya Bapak Ibu. Beliau adalah pegawai negeri sipil dan latar belakang beliau ini adalah guru bahasa Jerman dari SMA Negeri 2 Wates. Nah, pada saat ini beliau diberikan amanah sebagai pimpinan redaksi Jurnal Ide Guru Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Jurnal Ide Guru ini adalah jurnal yang terakreditasi nasional Sinta 3, Bapak Ibu. Sehingga nanti barangkali Bu Vika juga boleh memperkenalkan Jurnal Ide Guru kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Beliau lahir 6 Desember, waduh habis ulang tahun, tahun 89, ya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Ini nomor telepon beliau, barangkali nanti kita terus berkomunikasi. Kemudian Bapak Ibu, Bu Vika ini beralamat di Pengasih Kulon Progo, pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa Jerman UNY, dan beliau sekarang masih menempuh pendidikan S2 di Manajemen Pendidikan, sebentar lagi MPD. Amin. Ya, kemudian organisasi beliau cukup aktif sejak menjadi mahasiswa hingga sekarang ya Bapak Ibu. Beliau aktif pada pimpinan redaksi Jurnal Ide Guru Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan banyak sekali prestasi yang juga beliau peroleh. Walaupun beliau masih seorang guru muda, begitu ya, sejak tingkat mahasiswa beliau sudah menjuarai berbagai kegiatan inovasi maupun kepenulisan. Dan juga beliau sebagai pemakalah pada seminar internasional se-Asia pada Siameo Kitab in Language di 25 November tahun lalu. Nah, di sini juga beberapa penghargaan yang lain. Beliau ini adalah juara 2 sejak mahasiswa dulu ya. Kemudian beliau juga penerima beasiswa KKT Bahasa Inggris dari Dikti tahun 2011-2012. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak dan mengulik apa-apa yang harus kita pahami sebagai pendidik tentang bagaimana menulis
artikel, kemudian mempublikasikannya ke dalam jurnal yang sudah terakreditasi tentunya. Dan nanti Bu Vika akan sharing, kemudian kita akan melanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab. Baik, silahkan Bu Vika, kami serahkan waktunya sampai dengan nanti pukul 20.15. Selanjutnya nanti kita akan 30 menit diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu semuanya dipersilakan mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Silahkan Bu Vika. Ya, baik, terima kasih Bu Fafa. Saya izin share screen terlebih dahulu, ya, Bu. Silahkan Ibu. Sudah muncul Bu Fafa, mohon maaf untuk paparannya. Sudah Sudah terlihat, Bu Bu. Vika, Ya, jelas. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya mungkin sebelum saya lanjut ke paparan, izinkan saya kembali menyapa begitu ya di sini yang terhormat ada Bapak Ketua Umum IGI, Bapak Dr. Jasmansyah. Terus kemudian ada juga jajarannya ada Sekretaris Bidang Literasi, Pengurus Pusat IGI, Bapak Nukman Rianto, kemudian ada juga Bu Fafa, dan juga tentu yang tak lupa saya ingin menyapa di sini mungkin ada rekan-rekan tim dari Jurnal Ide Guru, baik reviewer, kemudian editor, penulis juga mungkin yang malam ini bisa hadir di sini. Tak lupa juga saya menyapa teman sejawat, rekan sejawat, guru-guru hebat, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, yang malam ini mungkin di antara kesibukan Bapak Ibu yang banyak deadline begitu ya Ibu ya, menjelang akhir tahun, gitu, akhir semester, rapot dan lain sebagainya, begitu nggih. Mudah-mudahan malam ini kita santai sejenak bersama keluarga, tapi mudah-mudahan dengan menyimak apa yang saya paparkan, kita bisa mendapatkan hal yang mungkin walau hanya sedikit bermanfaat untuk kita semua, begitu ya. Tak lupa juga saya menyapa mungkin teman-teman, adik-adik mahasiswa, gitu yang mulai sudah menulis ataupun yang belum menulis. Mudah-mudahan dari apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan sedikit informasi tambahan gitu. Baik. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tadi Bu Fafa sudah menyampaikan secara detail terkait biodata diri saya begitu. Hanya di sini saya sedikit paparkan kembali bahwa saya adalah guru bahasa Jerman di SMA Negeri Bawates, yaitu sejak tahun 2019. Tahun itu adalah tahun pertama saya masuk menjadi seorang guru begitu nggih Bapak Ibu. Jadi walaupun saya lulusan pendidikan guru bahasa Jerman, namun sejak lulus saya sempat bekerja di salah satu BUMN, dan kemudian di tahun 2019 inilah saya mulai kembali ke habitat, kembali ke rumah saya begitu untuk menjadi seorang guru di SMA Negeri 2 Wates. Terus kemudian terkait hobi, memang saya hobinya menulis begitu ya, terlihat dari ketika saya masih di perguruan tinggi, saya cukup aktif menulis karya ilmiah, dan hal itu saya lakukan kembali ketika saya sudah menjadi seorang guru. 2019 saya menjadi seorang guru, 2020 saya mulai tergiur untuk kemudian melakukan sebuah penelitian di kelas begitu, yang akhirnya di tahun 2021 saya menuliskan itu dalam sebuah jurnal, yaitu salah satunya jurnal Ide Guru ini tadi. Jadi awalnya saya berawal jadi penulis gitu. Itu di tahun 2021. Sejak itu kemudian saya bergabung dengan rekan-rekan Ide Guru itu menjadi editor di tahun 2020 sampai 2021. Sekarang saat ini masih menjadi editor, dan di tahun 2023 awal ini diberi amanah menjadi chief editornya di Jurnal Ide Guru. Selain menulis di Jurnal Ide Guru, jadi saya juga memang aktif beberapa kali menulis. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di Google Scholar saya, begitu. Yang terakhir di tahun 2023 ini, saya mencoba submit artikel saya di salah satu jurnal terindeks Sinta 2, begitu nih, di Universitas Pendidikan Indonesia, Undiksa Bali, yang alhamdulillah juga bisa publish. Nah,
Dari situ mungkin saya mulai kembali hati nurani saya terpanggil kembali nih untuk segera selalu menulis gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Setelah mengenal saya juga ingin mengenal nih begini di sini Bapak Ibu yang hadir. Saya boleh ya sedikit mengajukan pertanyaan. Bisa mungkin nanti coba ditulis di chat nggih. Apakah Bapak Ibu di sini pernah menulis gitu ya, khususnya mungkin PTK, PTS bagi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin back prestis begitu nggih. Mungkin bisa coba ditulis di chat. Saya pengen tahu nih jangan-jangan ini saya rasa Bapak Ibu di sini yang hadir orang-orang yang sudah handal dan memang sudah biasa menulis juga ya. Jadi nanti sifatnya sharing, ada yang nulis blog dan lain sebagainya, is okay. Sifatnya sharing ya. Oke, wah mayoritas sudah pernah. Saya good. Sangat bagus sekali, luar biasa semangatnya. Oke. Menulis puisi cinta, wes, mantap. Oke. Ya, ada yang belum juga tidak apa. Oke. Jadi mayoritas di sini sudah pernah menulis nggih, Bapak Ibu. Jadi suatu hal yang pernah untuk tugas daljab. Mantap, mahasiswa daljab. Oke. Jadi apa ya? Kalau dilihat dari chatnya tadi mayoritas memang pernah menulis dan saya rasa ini bukan suatu hal yang baru lagi dan saya tidak akan menjelaskan secara detail dari awal bagaimana menulis PTK, bagaimana menulis PTS dan lain sebagainya. Cuma nanti secara teknis saya akan lebih menjelaskan bagaimana artikel tulisan Bapak Ibu itu nanti bisa sampai publish di jurnal. Baik. Kemudian ini saya izin bertanya lagi nggih Bapak Ibu ya, bagi yang pernah menulis ataupun yang belum begitu, boleh share sedikit begitu ya. Kenapa sih apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk menulis? Ya, silakan mungkin bisa di-share karena mungkin biar naik pangkat atau mungkin sekedar ikut-ikut teman atau memang benar-benar itu dari diri gitu ya. Tidak ada motivasi apa, yang penting pengen nulis aja gitu ya. Coba pengen lihat aja sih sebenarnya nulis untuk apa gitu kan. Nih, pengalaman guru penggerak saat nulis, guys. Ini kalau mahasiswa nih mayoritas nih kalau di akhir semester seperti ini, deadline tugas gitu ya, itu mayoritas sekarang sudah harus submit jurnal ya, Pak. Oke, mau berbagi, wah, mantap. Jadi banyak sekali nih pengembangan diri, meninggalkan jejak digital. Keren. Jadi semuanya ini mayoritas punya motivasi begitu ya ketika kita semua menulis. Begitu juga dengan diri saya begitu ya. Pasti ada tujuan atau harapan ketika kita menulis. Cuma mungkin secara pribadi saya sebagai guru, saya kembali mencoba merefleksi begitu. Apakah benar motivasi saya itu seperti apa yang Bapak Ibu tuliskan tersebut begitu kan? Nah, ini kita coba bisa refleksi kembali, apa sih sebenarnya yang saya lakukan ini gitu kan? Karena takutnya gitu kan kalau misalkan kita mengharapkan sesuatu, kemudian hal itu tidak kita dapatkan, nanti jadi kecewa. Contoh, misalnya ketika kita menulis hanya sekedar untuk mengejar naik pangkat atau PAK. Padahal nanti ketika kita sudah nulis banyak-banyak nih, contohnya mungkin PTK gitu ya Bapak Ibu ya, beratus-ratus lembar begitu, udah lembur siang, sore, malam begitu, ternyata ketika dicek, kok nggak dinilai lagi, begitu. Ini salah satu hal yang sering terjadi sekeliling kita sebagai Bapak Ibu guru begitu ya. Ini harapannya tidak terjadi pada kita semua, karena takutnya nanti kita menulis hanya sekedar hal tersebut. Tuh. Terus kemudian, dari sini kita misalkan mau menulis ini, kalau harapan saya Bapak Ibu di sini bisa menulis dengan ikhlas. Tujuannya untuk apa? Lebih ke kalau Bapak Ibu guru menulis itu lebih ke bagaimana kita bisa melakukan sebuah evaluasi. Ini harapan saya semuanya nanti ketika kita menulis itu tujuannya untuk itu. Kita sebagai guru kita coba melakukan evaluasi bagaimana dengan pembelajaran saya di kelas. Bagaimana dengan media yang saya gunakan di kelas. Bagaimana motivasi anak-anak di kelas ketika melihat mata pelajaran seperti ini, seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu motivasi gitu sebenarnya untuk bisa terus menulis gitu. Jadi tidak ada alasan begitu ya untuk ketika tidak ternilai begitu di PAK terus kemudian Bapak Ibu stop dalam menulis. Harapannya tidak seperti itu.
Dan kemudian dengan kita melakukan evaluasi, nantinya tulisan kita juga bisa kita bagikan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi ini udah modelnya sekarang kolaboratif, begitu yang disampaikan di awal juga oleh Pak Dr. Jasmansyah, begitu ya, kolaboratif. Bagaimana harapannya langkah-langkah kecil kita ini bisa berpengaruh baik dalam sebuah komunitas kita, komunitas Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini beberapa mungkin perlu saya sampaikan di sini jenis-jenis penelitian yang mungkin bisa ditulis dalam jurnal begitu. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan seperti pernah menulis PTK, best practice, kemudian beberapa mungkin pernah menulis contoh tinjauan pustaka atau literatur review begitu. Ini salah satu beberapa contoh hasil penelitian yang bisa kita tuliskan dalam sebuah jurnal begitu. Ada hasil penelitian, bisa juga yang sekarang ini agak tren ini pakai literatur review. Jadi kita hanya melakukan studi pustaka begitu dari berbagai sumber yang kemudian kita ringkas menjadi sebuah hasil penelitian. Terus bisa juga ini yang tidak asing lagi dari best practice begitu. Lalu muncul pertanyaan, bedanya apa dengan yang biasa kami tulis, Bu, gitu ya, dengan jurnal gitu kan? Kan kita di practice udah nih, hasil penelitian PTK juga udah. So bedanya apa dengan artikel yang ada di jurnal? Apakah hanya memindahkan ini tadinya dicetak, versi cetak, kemudian dijilid atau di-up dalam versi online begitu? Apakah memang seperti itu? Nah, ini kita coba pelajari bersama, kita sharing. Mungkin nanti buat Bapak Ibu yang memang sudah pernah menulis juga bisa sharing di kesempatan kali ini juga. Oke, next question. Boleh saya tanya lagi ya, Bapak Ibu di sini. Berapa halaman tulisan yang tadi Bapak Ibu sempat tulis? Itu PTK, baik itu blog, baik itu apa, coba mungkin bisa ditulis lagi di kolom chat begitu ya, sembari menikmati teh hangat bersama keluarga, mungkin bisa sambil ini ya, mereview kembali. Kemarin saya nulis berapa halaman gitu ya. Nih, 1560, 70 halaman. 25 halaman. Oke. Lebih dari 50 halaman. Ya. 52. Jadi mayoritas ini ya lebih dari 50 halaman itu. Ada yang berapa? 500 novel, paling minus 500. Oke. Ya. Jadi dari jumlah halaman ini perlu saya sampaikan di awal gitu ya. Memang untuk PTK begitu kan, kalau saya amati dari rekan-rekan sejawat gitu di sekolah begitu kan juga saya lihat udah kayak laporan skripsi begitu ya, udah kayak sangat luar biasa, bahkan lampirannya sangat detail dan sangat lengkap gitu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan kalau untuk di jurnal sebenarnya kalau dilihat jumlah dari halamannya ini lebih simpel. Perlu kami sampaikan di awal, salah satu yang saya berikan ya di ide guru ini minimal dengan 7 halaman itu sudah bisa publish jika memenuhi beberapa ketentuan yang harus ada. Dan maksimal adalah 10 halaman. Sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi yang biasa menulis ratusan halaman, insya Allah dengan jurnal ini targetnya hanya 10 halaman, insya Allah 1 bulan bisa 5 naskah publish begitu ya Ibu ya. Ya, jadi harapannya dengan jumlah halaman yang tidak terlalu banyak ini gitu bisa memotivasi kita semua untuk terus melakukan atau menulis begitu. Tidak hanya sekedar PAK tapi mungkin lebih ke bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri kita sebagai seorang pendidik gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini beberapa hal yang mungkin perlu dipahami bersama dalam sebuah jurnal. Walaupun ini contohnya hasil penelitian ini bisa PTK gitu ya, PTK, PTS ataupun mungkin best practice dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah acuan yang saya pakai itu ada di ide guru. Bagaimana sebenarnya kalau dilihat dari poin-poin yang muncul ini sama dengan Bapak Ibu yang tulis ya, ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, simpulan saran. Cuma ada yang berbeda di sini adalah di bagian bab 2 gitu ya. Kalau di Bapak Ibu guru PTS ada kajian teori. Nah, ini kalau di jurnal itu mayoritas dia tidak terpisah. Jadi nanti di bab pendahuluan ini dengan proporsi di situ bisa kita lihat 25%. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal,
menulis jurnal itu maksimal 10 halaman, berarti kalau 25% itu berarti sekitar 2,5 halaman itu sudah mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, sampai ke kajian teori. Hanya 2,5 halaman, Bapak Ibu. Jadi itu sudah sangat cukup bagi kita mau menulis sebuah jurnal. Kemudian di metode penelitian, ini hanya 15%, ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana Pak Ibu menulis metode penelitian di PTK dan lain sebagainya. Dan hasil pembahasannya ini pun 50%. Kalau dilihat dari 10 halaman, berarti hanya 5 halaman. 5 halaman sudah hasil dan pembahasan. Jadi, kalaupun ada tabel-tabel, itu segala macam bisa diringkas, dan nanti bagaimana ya, sehingga 5 halaman saja cukup. Bandingkan dengan Bapak Ibu menulis PTK, mungkin 5 halaman baru jadi di latar belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk di jurnal, itu 5 halaman sudah cukup untuk membahas hasil dan juga pembahasan. Dan yang terakhir, simpulan dan saran ini juga hanya 1 lembar cukup. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan, mungkin ini salah satu kunci yang berbeda juga dengan Bapak Ibu yang biasa tulis, itu referensinya, daftar pustakanya. Kalau jurnal dalam jenis hasil penelitian ini minimal daftar pustakanya ini referensinya ada 10. Jadi ini tergantung juga ya, masing-masing jurnal mungkin punya ketentuan yang berbeda, tapi di kami di Jurnal Ide Guru dengan referensi minimal 10 ini sudah masuk kualifikasi yang bisa kami ACC begitu. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan kembali, walaupun hanya minimal 10 Bapak Ibu, mayoritas kalau Bapak Ibu menulis PTK itu dari referensinya itu dari buku nih Bapak Ibu ya, kalau tidak salah ya, dari ketika menulis buku ataupun majalah dan lain sebagainya. Cuma untuk jurnal ini 80% justru kami mintanya referensinya itu dari jurnal juga, khususnya jurnal yang sudah terindeks juga ya harapannya, tidak sekedar jurnal yang belum memiliki doi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang mungkin sedikit berbeda. Wah, nanti muncul lagi pertanyaan, bagaimana Bu cara referensi jurnalnya, nggak tahu nyarinya kemana gitu. Nah, ini nanti saya coba sharing, mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa semakin semangat dan membuka, wah ternyata gampang ya cari referensi jurnal gitu ya. Ini salah satu di awal perlu diperhatikan seperti ini. Ini tidak berbeda dengan yang tadi, Bapak Ibu mungkin nanti coba bisa search gitu kan, apa bedanya literatur review dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari proporsi, ini sama ya, 25%, 15%, 50%, 10%. Cuma yang berbeda adalah di bagian referensinya. Di mana untuk di tinjauan pustaka ini, referensinya minimal adalah 15. Karena ini mayoritas semuanya sumber referensinya dari jurnal. Dan ini minimal jumlahnya adalah 15. Ini perbedaannya yang signifikan di situ. Dan untuk best practice ini tidak berbeda dengan yang hasil penelitian tadi. Minimal referensinya adalah 10 dengan 80% referensi adalah dari jurnal. Dan ini perlu kami sampaikan, kalau PTK mungkin kita bisa menggunakan buku yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita jadikan referensi, dan itu mungkin tidak menjadi masalah berarti begitu ya. Tapi kalau di jurnal, ini biasanya bagi kami tim editor itu akan ngecek. Ini terakhir buku tahun kapan, referensi jurnal yang dia pakai ini tahun berapa. Ini ada batasannya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang menggunakan referensi minimal 5 tahun sebelumnya. Jadi misalkan sekarang tahun 2023, berarti maksimal tahun referensinya ya tahun 2018. Kalau kita ngambil buku di tahun 2010 atau jurnal di tahun 2010 begitu, ini sudah sangat expired gitu ya, udah lama banget, jadul banget gitu kan. Ini nggak bisa masuk ke referensi yang up to date gitu. Jadi harapannya yang perlu diperhatikan di sini, referensi yang digunakan adalah minimal 5 sampai 10 tahun terakhir. Kecuali itu buku induk begitu ya, atau jurnal induk yang memang itu sangat terkenal dan lain sebagainya, itu bisa juga kita pertimbangkan begitu. Tapi harapannya 5 tahun sampai 10 tahun untuk referensinya ini. Sedikit saya sampaikan, gitu mungkin Bapak Ibu juga pernah mengenal gitu ya, ada jurnal-jurnal yang bedanya apa sih kok terindeks Sinta dan lain sebagainya begitu kan. Kenapa nggak sembarang jurnal aja, kenapa harus terindeks Sinta. Jadi ini perlu saya sampaikan, yang e-jurnal ini adalah di sini beberapa kelebihannya ya. Tadi ya punya IASN-nya, juga ada PIASSN-nya.
Kemudian yang paling sering dicari nih, ini ada doi-nya ya, ada computable. Jadi ada nomor seri khususnya, ada link khusus yang ketika setiap satu artikel tuh dia punya link doi sendiri begitu ya. Jadi ini menjadi ciri khas e-jurnal juga, dan bahkan proses untuk aktivasi doi ini juga sangat ketat gitu ya, tidak serta-merta begitu saja kita bisa mendapatkan doi. Terus untuk e-jurnal jelas kita jelas terakreditasi, sedangkan untuk yang paper jurnal ini biasanya belum terakreditasi, tidak memiliki doi dan hanya punya PISN. Jadi tidak yang elektroniknya dia tidak punya. Terus kemudian untuk reviewnya, kalau di e-jurnal itu sudah by system, tapi kalau misalkan yang paper gitu dia masih yang manual reviewnya. Jadi dari editornya masih baca secara manual, dicek manual. Tapi kalau e-jurnal sudah by system. Kemudian e-jurnal ini juga sistemnya open access begitu, jadi semua bisa mengakses kapanpun, dimanapun, tidak ada batasan. Tapi kalau untuk paper jurnal ini pasti terbatas karena dia versinya versi cetak, dan ini juga pasti butuh biaya lebih lagi begitu. Dan untuk citasinya juga kalau menggunakan e-jurnal jelas tracking citasinya bisa kita lakukan, tapi untuk yang paper jurnal ini untuk citasinya tidak bisa terlacak. Siapa saja yang sudah mensitasi naskah kita begitu, ini berbeda dengan apa yang sudah dilakukan atau yang ada di e-jurnal gitu. Terus selanjutnya ini mungkin ciri-cirinya yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa biasanya kalau yang ciri-ciri e-jurnal itu dia punya URL atau alamat sendiri, seperti misalnya di sini ada link doi-nya. Ini juga pasti masing-masing artikel doi-nya berbeda, dan ini ciri khas masing-masing. Tidak ada satu artikel pun yang sama dengan artikel yang lain untuk doi-nya. Kemudian ada file PDF, ada abstrak, ada statistik, ada how to cite karya tersebut. Ini semuanya muncul di salah satu artikel tersebut begitu. Jadi ini menandakan bahwa salah satu dikatakan itu adalah jurnal yang elektronik atau e-jurnal. Nah, ini beberapa kelebihan ya. Ini salah satu saya berikan contoh, Bapak Eko Mulyadi ini salah satu guru di SMK Negeri 3 Jogja, tim kami juga, editor kami. Nah, ini beliau sering melakukan menulis gitu ya di jurnal, di mana di sini kita sampaikan beberapa kelebihannya. Yang pertama, artikel ini mudah dibaca. Jadi siapa saja mungkin kita search nama saja Eko Mulyadi, ini sudah jelas banyak muncul karyanya dia. Tidak perlu nyari-nyari, waduh buku saya kemarin kemana ya, dan lain sebagainya. Karangannya Pak Eko kemarin bukunya yang mana, ini sangat memudahkan dengan adanya e-jurnal ini. Kemudian siapapun yang mensitasi di sini ada contoh ya, ada judulnya penerapan model project based bla bla bla, ini dikutip oleh 46 orang begitu, dan ini kita bisa melihat siapa saja yang mensitasi kita, artikel kita. Kemudian ada link doi-nya. Terus dan juga tentu dengan kita menulis jurnal di e-jurnal ini akan mengurangi tingkat plagiasi, karena perlu kami sampaikan untuk di e-jurnal di sistem kami semua naskah yang masuk di awal bahkan kita cek plagiasinya ya. Jadi ini menjadi salah satu kunci juga bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang mau submit ke artikel ke jurnal. Ini perlu cek dulu, pastikan dulu bahwa naskah Bapak Ibu sesuai dengan apa yang diminta dari jurnal tersebut. Contoh, misalnya di ide guru nih maksimal cuma 24% plagiat yang bisa kita terima gitu kan. Ini berarti kalau misalkan Bapak Ibu cek plagiatnya kok masih di atas 50 atau 40 ya, nanti dulu deh submitnya gitu kan. Jadi bisa di parafrase terlebih dahulu sampai nanti ketika batas sudah aman baru kita bisa submit. Mungkin itu akan lebih mempercepat naskah Ibu bisa publish. Terus selanjutnya ini beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan ketika Bapak Ibu ingin menulis jurnal, tipsnya yaitu yang pertama adalah cari dulu target jurnalnya. Ini S1 sampai S6 itu maksudnya Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Nanti cari dulu target jurnalnya mau yang Sinta berapa. Kalau mahasiswa biasanya dia cari target untuk S1 biasanya Sinta 4, Sinta 3 gitu. Dia nyari jurnalnya seperti itu. Untuk yang mahasiswa S2 biasanya sudah nyari Sinta 2 atau mungkin yang terindeks Scopus dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu hal utama, kita harus mencari target jurnalnya. Selain hal itu, perlu kami sampaikan, selain apa ya, maksudnya kita perlu sampaikan di awal bahwa untuk publikasi di jurnal ini tidak murah ya Bapak Ibu untuk biayanya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ketika saya saat ini juga menjadi mahasiswa, mau publikasi di Sinta 2, ini saya mencoba mencari
jurnal mana yang kira-kira ini sesuai budget juga biayanya, karena untuk Sinta 2 ini yang harga budgetnya dari 4 juta 5 juta itu banyak, dan untuk Scopus bahkan ya teknik Scopus mungkin Bapak Dokter Jasmansyah bisa nanti sharing gitu ya berapa puluh juta yang harus dikeluarkan untuk bisa publish ke Scopus gitu. Jadi salah satu yang perlu kita ketahui di awal, kita cari target jurnal yang sesuai dengan tema kita, sesuai dengan budget kita dan lain sebagainya. Ini penting. Terus yang kedua adalah perhatikan skop jurnalnya. Jadi kalau misalkan kita mau nulis tentang keguruan nih, pendidikan, ya jangan masuk ke yang bagian manajemen gitu ya. Jadi ada beberapa jurnal yang memang dia khusus nulis tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang apa, dan itu banyak banget jurnalnya. Terus tentu juga kita harus download template. Masing-masing jurnal tuh punya template. Jadi nggak usah terus yang paling bener tuh punya saya nih. Saya udah pakai buku 4 nih kalau guru ya, buku 4, buku 5 yang untuk panduan kita menulis. Kita nggak bisa seperti itu karena masing-masing jurnal itu punya template yang berbeda-beda, punya kesepakatan berbeda-beda, ketentuan yang berbeda. Nah, ini kita menyesuaikan. Bahkan mungkin di ide guru punya template seperti ini, jurnal lain juga punya template yang berbeda. Jadi ya, sesuaikan saja. Dan tentu yang kelima, ini perlu diperhatikan plagiasinya. Jangan sampai plagiatnya terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Baru nanti kalau semua sudah dirasa oke, bisa mulai submit ke jurnal tersebut. Ini contoh beberapa target jurnal Sinta, ya, Bapak Ibu. Ini bisa saya cari di Bapak Ibu bisa nanti akses di Sinta Kemdikbud gitu. Ini kita bisa lihat berapa banyak jurnal yang saat ini aktif di Sinta. Jadi Sinta 1 sampai Sinta 6 ada 9.575 jurnal totalnya. Dan kita bisa memilih mau Sinta berapa. Ini nanti kita bisa pilih sendiri kira-kira target kita mau ke Sinta berapa. Dan sesudah itu nanti bisa kita memilih filternya, subjek-subjeknya tuh yang bagian apa. Contoh saya beri contoh di bagian education, dan nanti akan muncul beberapa jurnal yang memang dia mengelola terkait dengan education. Sinta 2, education, dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal kita memfilter lagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi jangan bingung gitu, tidak harus ke EduGuru, jadi banyak sekali ya untuk jurnal yang mungkin bisa Bapak Ibu akses dan bisa publish di sana. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan juga terkait dengan referensi jurnal. Kalau tadi saya sampaikan di awal, ketika nulis jurnal 80% sumbernya harus dari jurnal nih, Bu. Terus di mana? Jurnal yang mana? Apakah saya hanya search di Google, kemudian saya search jurnal apa gitu, atau bagaimana? Nah, ini salah satu referensi yang mungkin bisa kita gunakan bersama. Saya rasa juga tidak asing bagi Bapak Ibu yang biasa menulis ya. Ada Google Scholar, kemudian ada Garuda, dan ini beberapa link Sci-Hub dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan. Kemudian ini juga saya sampaikan di sini bagaimana website yang biasa kita gunakan untuk cek plagiat, yaitu Turnitin. Ini saya rasa juga tidak asing lagi. Turnitin ini dulu tuh cukup mahal ya Bapak Ibu, tapi sekarang kalau mungkin harga mahasiswa itu juga banyak, karena kan ada yang cuma mingguan ya. Kalau di Shopee itu sekitar 25 ribuan itu bisa aktif 1 minggu. Terus bisa juga ada yang bulanan, tahunan. Jadi insya Allah dengan kita beli akun itu kita bisa cek plagiat secara pribadi begitu sebelum kita up ke jurnal. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan secara tidak secara detail, tapi mungkin beberapa yang perlu diperhatikan. Contoh di bagian judul dalam sebuah jurnal itu juga beberapa hal perlu diperhatikan. Template-nya, kembali lagi ke template. Ini template yang dipakai di jurnal EduGuru. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan contoh di bagian judul, bagaimana kita bisa menuliskan judulnya maksimal hanya 15 kata. Jadi tidak kita misalnya membuat judul PTK kita nih biasanya kan peningkatan motivasi belajar bahasa Jerman menggunakan media PDF di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri Watas tahun pelajaran. Nah, itu udah overload ya. Mesti kayak itu lebih dari 15 kata. Maka kita coba ringkas lagi pakai kata yang lebih menarik gitu, yang maksimal hanya 15 kata. Dan ini di EduGuru, kemudian untuk menulis tidak hanya satu, boleh lebih dari satu, bahkan ada yang terakhir sampai 5 penulis pun kami masih bisa menerima. Jadi makanya itu tadi mungkin ada salah satu penulis yang kolaborasi dengan penulis yang lain, ini sangat bermanfaat gitu ya. Jadi dua-duanya nanti bisa masuk ke Google Scholar namanya. Ini perlu diperhatikan, kadang penulis itu asal aja submit ke kami gitu tanpa memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan abstrak juga hanya di sini dibutuhkannya hanya 220 kata, ya udah kita ringkas. Jadi minimal ada bagian seperti permasalahannya apa, tujuan penelitiannya apa,
langkah untuk menyelesaikannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi inti-intinya itu harus ada yang diminta dari jurnal tersebut apa. Terus ini beberapa hal yang mungkin nanti bisa dibahas bersama saja, seperti mungkin metode penelitian, ya udah fokus aja ke jenis penelitiannya apa, waktu penelitiannya di mana, dan lain sebagainya. Terus teknis analisis datanya seperti apa, sampai ke kalau yang memang itu tinjauan pustaka, ya berarti harus ada naskah-naskah yang memang ditulis di metode penelitian ini. Terus untuk simpulan dan saran ini sama ya, dan perlu kami sampaikan, jadi tidak berbeda juga dengan beberapa penelitian yang Bapak Ibu tulis ya. Simpulan itu biasanya kami secara dari editor tuh akan selalu ngecek sama nggak nih dengan rumusan masalah yang dia tulis di pendahuluan. Kadang rumusan masalahnya 2 nih, tapi simpulannya ada 3. Kadang rumusan masalahnya ngapain meningkatkan minat baca, tapi kok kesimpulannya meningkatkan motivasi baca. Nah ini motivasi menulis gitu atau hal lain. Jadi itu harus sinkron, yang pasti itu akan kita lihat dari editor. Nggak mungkin baca semua, tapi poin-poin penting itu harus menjadi hal yang diperhatikan dari penulis. Gitu. Terus yang mungkin ini agak berbeda, yang perlu saya sampaikan bagaimana kita mensitasi sebuah jurnal gitu ya. Daftar pusakanya seperti apa. Ini saya berikan contohnya yang kita sitasi dari jurnal, bukan dari buku. Karena kalau dari buku, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Ini saya berikan salah satu contoh bagaimana kita mensitasi atau menulis daftar pustaka yang kita ambil dari jurnal. Tipenya ini beberapa hal, cuma mayoritas untuk jurnal ini kita menggunakannya apa style. Jadi nama misalnya di sini Pak Andi Hapsara, begitu kita hanya menulis nama belakang Hapsara, A, terus kemudian tahunnya, judulnya apa, terus dari jurnal mana, volume berapa, nomor berapa, dan halaman berapa, serta link doi-nya tadi. Jadi ini bisa menjadi, dan ini ada di panduan ya Bapak Ibu, jadi biasanya kita tinggal memperhatikan template, memperhatikan panduan, insya Allah semuanya bisa mudah dikerjakan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh hasil ketika kita memeriksa plagiat ya Bu, atau similaritas. Jadi misalkan ini sangat terlihat ya, ketika kita menggunakan Turnitin, ini terlihat bagian yang merah-merah ini berarti dia plagiat. Ya hanya copy paste aja dari naskah orang lain begitu tanpa diparafrase. Ini bahkan dari sumber mana saja itu terlihat. Mungkin contoh dari Radar Semarang dia ngambilnya dari Jombang dan lain sebagainya. Ini semuanya terbaca oleh sistem. Maka jangan merasa ini tulisan saya sendiri kok, nggak mungkin begitu, nggak bisa. Karena ini semuanya ilmiah, ada buktinya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu mencoba belajar juga parafrase sehingga nanti similaritasnya itu cukup rendah, jadi tidak terlalu tinggi plagiatnya. Gitu. Ini salah satu yang digunakan ya dari panduan jurnal bahwa maksimal plagiat yang diterima itu untuk yang nasional itu maksimal sampai 25% toleransinya. Jadi mungkin bisa dipikirkan kembali ketika mau submit naskah di jurnal begitu. Bagaimana plagiat itu aman tidak lebih dari 25%. Bagaimana Bu untuk cek plagiat kalau saya nggak punya Turnitin gitu ya? Ini juga banyak website-website gratis yang bisa kita gunakan gitu. Cuma mungkin secara hasilnya mungkin agak sedikit berbeda dengan Turnitin, cuma boleh juga dicoba gitu ya. Dengan ada beberapa website yang mungkin bisa Bapak Ibu juga akses untuk berlatih mengecek bagaimana tulisan Bapak Ibu apakah tinggi atau tidak untuk plagiatnya gitu. Dan ini sedikit kami sampaikan bahwa saat ini Jurnal Eduguru sudah terakreditasi Sinta 3 ya Bapak Ibu. Dimulai di edisi volume 8 nomor 1 di tahun 2023 ini ya. Jadi per 11 Mei kami sudah Sinta 3 dan insya Allah nanti di 2006 sebelumnya kita udah insya Allah siap ke Sinta 2 begitu ya. Ini nanti tim redaksi, tim editor insya Allah siap. Terus kemudian dan kami sarankan untuk kalau mengakses sebuah jurnal itu baiknya lebih nyaman pakai komputer nih Bapak Ibu, karena beberapa tampilan itu berbeda dengan apa yang terlihat ketika menggunakan handphone. Terus kemudian kalau memang familiar menggunakan bahasa Indonesia, itu silakan dipilih yang bahasa Indonesia. Cuma perlu saya sampaikan kalau untuk jurnal terindeks Sinta 2 itu mayoritas sudah pakai bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Untuk saat ini kalau yang di kami Jurnal Eduguru masih ada 2 opsi. Jadi tulisan bahasa Indonesia masih bisa kami terima, tulisan bahasa Inggris pun juga bisa. Gitu. Dan
informasi-informasi penting dari masing-masing jurnal tuh harus dibaca detail dari publish-nya tanggal berapa aja. Misalkan kayak kita dikejar deadline nih, tahun ini mau buat PAK, Desember harus publish. Ya kita cari jurnal yang memang Desember ini dia bakal publish. Bisa nggak nih kira-kira? Kalau ternyata setahun hanya 1 kali di bulan Januari, ya jelas itu nggak masuk target kita jurnal tersebut gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita mau submit naskah. Terus sesuaikan template dan juga tadi plagiatnya juga harus diperhatikan. Ini untuk registernya nanti mungkin bisa Bapak Ibu pelajari bersama lagi, pelajari sendiri di website kami, dan mungkin masing-masing jurnal punya cara yang berbeda, cuma kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada register seperti biasa, mengisi nama dan lain sebagainya. Terus baru ketika sudah register Bapak Ibu bisa login ke jurnal tersebut dan kemudian baru melakukan submission-nya. Submission itu maksudnya upload apa yang akan Bapak Ibu submit ke jurnal. Ini untuk langkah-langkahnya secara detail saja, secara inti saja ya. Jadi nanti bisa memilih naskah Ibu tuh naskah yang mana, apakah itu literatur review atau best practice atau yang mana. Ini beberapa langkahnya nanti sambil diskusi saja dan bisa dipelajari bersama karena waktu terbatas ya Bapak Ibu. Jadi harapan saya tidak terus takut ya dengan beberapa tahapan ini, karena ini menjadi tugas kami juga yang insya Allah akan siap membantu Bapak Ibu semua yang akan submit naskah ke jurnal. Hanya ini yang perlu kami sampaikan di sini, ada beberapa hal ya yang kalau misalkan tahapannya seperti apa sih gitu sampai naskah itu bisa publish. Ada 4 tahapan gitu Bapak Ibu kalau di OJS. Yang pertama mulai dari submission. Submission itu bagaimana naskah itu baru masuk. Kemudian ketika sudah disetujui, nanti ada masukan dari editor dan lain sebagainya, sudah ACC baru masuk di tahap review. Di tahap review nanti ada reviewer yang bekerja lagi di situ, yang akan mengecek kira-kira naskah ini bakal bisa diterima atau tidak gitu. Kalau situ 2 tahapan ini sebenarnya yang paling penting. Kalau itu 2 itu sudah oke, copy editing tuh maksudnya cuma tinggal layout aja, dan nanti production-nya tinggal publish. Jadi sebenarnya yang paling penting ada di 2 langkah awal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini langkah secara detailnya, dan yang terakhir saya sampaikan kembali di sini bahwa harapan saya kita semua bisa menulis dengan ikhlas, dengan hati, tanpa tapi dan tiada bertepi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Waalaikumsalam. Ibu Vika, dan kita pantau semakin malam semakin ramai nih Bu Vika, sudah ada 194 yang hadir pada ruangan Zoom kita. Dan banyak sekali antusias dari Bapak Ibu yang hendak menyampaikan diskusi maupun sharingnya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Kami akan membuka termin pertama untuk 3 penanya dahulu. Yang sudah raise hand dulu kita utamakan untuk bisa langsung menyampaikan sharing maupun pertanyaan ataupun diskusinya. Kami persilahkan Bapak Baharudin Putra terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Wah, ini paparan yang luar biasa. Sayang sekali saya tadi ngambil di bagian sesi paling akhir baru bisa masuk gitu ya. Pertama, pertanyaan saya Boleh kaitannya. diperkenalkan dulu Bapak, dari mana? Ya, baik. Terima kasih. Saya Ketua Wilayah IGI Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili saya tepat di Kota Kendari. Jauh-jauh nih dari Sulawesi Tenggara. Ingin bertegur sapa dengan kawan-kawan IGI dan salah satu narasumber yang luar biasa malam hari ini. Saya ingin menanyakan poinnya terkait dengan jurnal Ide Guru ya ini ya. Apakah Ide Guru ini udah otomatis terindeks di portal Garuda Kemendikbudristek gitu ya? Karena beberapa jurnal yang kalau OJS ya di tempat saya pernah memposting itu tahu-tahu sudah masuk di portal Garuda. Jadi
Kemarin waktu saya pengajuan kenaikan pangkat dengan bermodal jurnal yang saya pernah posting di salah satu OJS di kampus itu otomatis langsung tampil di sana dan oleh penilai rasanya itu lebih memuluskan proses penilaiannya karena di footer screenshot yang saya sertakan dalam berkas saya itu udah ada nama Kemendikbudristek seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ini mohon dikonfirmasi kalau ada yang keliru ya. Dalam publikasi karya ilmiah, setahu saya ada satu mekanisme nggak hanya berbasis riset aja ya. Misalnya kita melakukan review beberapa artikel yang udah rilis baik di jurnal nasional maupun internasional, itu juga bisa di hasil review itu kemudian kita bisa posting ke jurnal juga seperti itu, kalau yang pengalaman saya baca ya. Nah, pertanyaannya kaitannya dengan hadirnya tools artificial intelligence yang saat ini yang sangat-sangat kalau saya bisa bilang nih lebih ke kecepatan manusia menulis gitu ya. Terus bahasanya juga begitu baku ya, khususnya yang menggunakan versi bahasa Inggris, karena saya guru bahasa Inggris, jadi saya melihat kok bahasa dia lebih keren ya daripada bahasa saya, lebih akademik gitu, dan terstandarkan menggunakan proper English. Sayangnya kemudian ada rasa yang kurang nyaman ketika level bahasanya dia lebih baik. Saya merasa kok tulisan ini kayak bukan milik saya gitu. Nah, di dalam hal ini saya bukan merasa tidak terbantu ya, sangat terbantu, tapi problematisnya adalah sense of belonging atau rasa kepemilikan saya terhadap tulisan ini menjadi berkurang karena kayak bukan diri saya gitu. Meskipun ada beberapa tools yang lain, misalnya saya sebut aja ya, Quillboot misalnya, kemudian di versi bahasa Inggris itu ada Grammarly Go misalnya untuk bisa menjadi paraphraser, dan itu sangat-sangat powerful bersama pengalaman saya. Ditambah lagi saya di PC saya kebetulan ada Turnitin, akun premiumnya, itu juga sangat membantu untuk pengecekan plagiarisme ya. Ini setelah saya mengkombinasikan beberapa, termasuk Zotero untuk library management saya, ini sangat-sangat powerful untuk bisa instan menghasilkan tulisan. Saya mau dari pengalaman saya ini barangkali jujur aja saya mencoba beberapa tools ini menjadikan lebih produktif saya nulis, tapi keraguan saya dirasa sih ya, ini masih milik saya nggak sih kayak gitu. Nah, karena di perangkat ini lolos gitu, kalau pengecekan plagiarisme juga bisa, dan nggak masuk kategori plagiasi dan seterusnya, tapi kembali ke rasanya gitu. Ini mungkin sebatas tanggapan gimana gitu ya sebagai narasumber pada malam hari ini. Saya problem etis dan rasa yang kayak bukan diri saya, tapi ini ada di hadapan saya dan saya bisa klaim gitu ya, karena saya yang melakukannya berbantuan perangkat-perangkat teknologi AI yang saat ini sedang membanjiri dunia, termasuk academic writing. Demikian Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita akan lanjut ke penanya yang kedua, Ibu Wasri Galuatri, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya terdengar? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, salam kenal Ibu Kumateri dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan webinar pada malam hari ini. Perkenalkan saya Wasri Galwatri, saya dari IGI Sulawesi Tenggara. Kebetulan sama-sama tadi dengan Pak Baharudin juga, kami sama-sama dari Sulawesi Tenggara, sama-sama pengurus wilayah. Menarik sekali materi pada malam hari ini. Kebetulan saya memang sengaja menanti kegiatan pada malam hari ini karena berhubungan sekali dengan aktivitas yang saya jalani pada saat ini. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber, pertama kepada Ibu Vika dan juga tadi saya senang sekali mendengar penjelasan dari Pak Dr. Dr. siapa tadi namanya? Pak Jarman saya, kalau tidak salah. Dr. Jasmansyah. Itu menyinggung tentang menyinggung tentang Scopus. Kebetulan saat ini saya sedang kuliah S3, lagi sementara siap-siap untuk menyusun disertasi dan ada banyak hal memang yang harus dipersiapkan, termasuk itu jurnal. Salah satunya adalah jurnal internasional yang terindeks Scopus. Saya senang karena beliau katanya sudah memiliki beberapa jurnal yang terindeks ke sana. Jadi mungkin dari pemateri juga, dari Ibu Vika maupun Pak Jasman bisa memberikan tips kira-kira bagaimana sih supaya kiat-kiat sukses untuk bisa terindeks bisa terpublish dengan cepat. Karena kebetulan saya mengambil jurusan ini agak sedikit menantang ya, saya ambil pendidikan agama. Tantangannya itu ada sedikit susah sekali saya mendapatkan jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan tema-tema yang saya inginkan itu terindeks Scopus begitu. Itu kayaknya berat sekali menurut saya. Jadi mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat dari pemateri ataupun juga dari Pak Jasman saya tadi tentang bagaimana menembus Scopus begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tadi buka termin pertama untuk 3 penanya. Masih adakah dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung? Bapak Dr. Jasmansyah akan menjawab atau menyampaikan pertanyaan nih? Ya, mumpung saya masih on, saya bentar lagi baik. mau izin keluar karena ada kegiatan lain. Jadi Dengan menjawab Ibu, ya, Bapak ya? Ya. Langsung Mohon izin menjawab ya, ya? Ibu. Ya, Ibu. Ya, baik. Dipersilahkan secukupnya. Terima kasih. Sebentar, saya cek. Scopus ya. Baik, pertama sebetulnya kalau dibilang sulit setelah kita berselancar dan mencari informasi terkait dengan bagaimana publikasi ilmiah di jurnal internasional, sebetulnya tidak sesulit yang orang bayangkan kalau belum memulai. Awalnya juga jangankan untuk Scopus ya, atau WOS atau sejenisnya. Untuk publikasi, awalnya untuk publikasi di jurnal Sinta saja, kalau orang yang belum terbiasa atau belum punya pengalaman itu merasanya berat gitu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya dan lain-lain itu sebetulnya nggak terlalu sulit kalau menurut saya. Yang pertama tipsnya begini, satu tadi udah disampaikan oleh Ibu narasumber, ketika kita mau publikasi jurnal ilmiah internasional yang bereputasi Scopus atau sejenisnya, yang pertama kita harus betul-betul mempelajari karakteristik dari artikel, dari jurnal yang tempat kita akan publikasi. Jadi mulai dari kita pelajari dulu jurnal-jurnal, artikel-artikel yang sudah publish di situ. Jadi contoh-contoh orang yang sudah diterima atau artikel orang yang sudah diterima itu seperti apa sih karakteristiknya? Itu harus kita lakukan riset gitu, kaji, sehingga nanti kita akan meniru gaya-gaya tulisannya dan sebagainya. Karena itu mereka punya standar tersendiri, mereka punya karakteristik sendiri ketika harus menerima atau mengaccepted sebuah artikel. Ya, setelah kita mengetahui seperti apa karakteristik tulisan yang diterima, kemudian template-nya betul-betul kita juga harus pelajari
cara penulisannya, gaya penulisannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak semua orang bertahan dengan cara yang ketiga ini. Try again and again. Gitu. Namanya publikasi internasional itu memang betul tidak semudah yang membayangkan, apalagi kita pemula. Jadi butuh kepercayaan diri dan juga resiliensi. Maksudnya begini, ketika sekali ditolak, ya saya juga awal-awal beberapa kali, bukan ini Pak, Bapak Ibu, beberapa kali juga ditolak ya. Malah sudah diterima, kemudian saya revisi, beberapa kali revisi, karena dianggap revisinya tidak sesuai, akhirnya ya nggak bisa publish gitu ya. Jadi ketika kemudian ada catatan, ada masukan, ada feedback dari reviewer, itu betul-betul kita harus yakin apa yang dimaksud itu kita pahami untuk kemudian kita lewati proses revisi. Dengan begitu, mungkin tidak sekali dua kali ya direvisi, bisa beberapa kali sampai benar-benar jadi gitu ya. Dan kita harus sering-sering membuka email karena setiap saat mengirim informasi itu melalui email kita, kemudian sesegera mungkin kita melakukan perbaikan, revisi gitu ya. Hal-hal ini memang sekali lagi membutuhkan konsistensi dan juga kesabaran untuk bisa dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus gitu. Itu beberapa pengalaman pribadi yang pernah saya alami ketika mempublikasikan sebuah karya. Tadi saya dengar bahwa beliau ini sedang S3 pendidikan Islam, pendidikan agama. Kebetulan S3 saya juga pendidikan Islam, Bu. Jadi saya sama dengan Ibu. Saya referensikan kalau Ibu ingin mempublikasikan jurnal ilmiah, salah satu jurnal yang terkait pendidikan agama Islam yang saya referensikan adalah jurnal di alma mater saya, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu sudah Sinta 1 dan itu sudah Scopus, indeks Scopus. Jadi Ibu bisa mempelajari berbagai hal terkait dengan penulisan di jurnal ilmiah pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga bisa mengkaji, mempelajari beberapa hal di situ. Untuk kemudian nanti Ibu bisa mencoba, karena saya tahu juga memang syarat untuk bisa lulus S3 itu adalah harus terindeks Scopus ya Bu ya, harus ada beberapa jurnal ilmiah terindeks Scopus. Itu saya referensikan untuk jurnal pendidikan Islam itu di jurnal pendidikan Islam UIN Sunan Jati Bandung sudah Sinta 1 dan itu indeks Scopus. Itu banyak teman-teman saya yang sudah lolos di situ, banyak teman-teman saya yang sudah lolos di situ, alhamdulillah, untuk bisa publikasi di jurnal internasional situ. Itu sih sedikit penjelasan terkait dengan itu ya. Jadi maksudnya begini, indeks Scopus itu bukan berarti harus selalu jurnal di luar negeri ya Bapak Ibu. Jurnal dalam negeri Sinta 1 itu rata-rata sudah diindeks Scopus. Kalau kita lihat di Sinta 1 itu sudah mayoritas itu indeks Scopus untuk yang jadi bukan berarti kemudian kalau indeks Scopus itu harus cari jurnal di luar. Bayar nggak? Lumayan mahal memang bayarannya. Tapi untuk yang jurnal UIN itu nggak terlalu mahal sih ya. Kalau udah salah sekitar 5-7 juta berapa kalau diterima gitu ya. Saya juga lupa kalau waktu itu sekitar 4 juta aja aplikasi. Itu Bu ya sebagai pengalaman pribadi dan mungkin referensi untuk Ibu yang mau menyelesaikan S3 dan harus publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi dan indeks Scopus. Terima kasih Ibu Pafa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jasmansyah, luar biasa. Waalaikumsalam. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan Bu Asri dan nanti akan ditambahkan oleh Bu Vika untuk kita diskusi lagi mengenai pertanyaan Bu Asri. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan yang pertama untuk kita diskusikan bersama, luar biasa dari Pak Baharudin Putra. Selamat malam Pak Bahar. Beliau adalah Ketua IGI Sulawesi Tenggara ya. Beliau mempertanyakan hal-hal yang menarik nih Bu Vika. Yang pertama,
apakah jurnal Ide Guru sudah terindeks di portal Garuda. Kemudian beliau juga mendiskusikan mengenai hadirnya tools AI yang itu melebihi kekuatan manusia menulis begitu ya, sehingga Pak Bahar sendiri merasakan sense of belonging-nya itu menjadi berkurang karena AI dirasakan melampaui kemampuan diri kita seperti itu. Nah, di sini Turnitin itu juga nyatanya tidak bisa mendeteksi begitu ya tentang apa-apa yang dihadirkan oleh AI. Nah, ini nanti kita akan diskusikan di sini. Kemudian dari Bu Wasri tadi mempertanyakan apa yang beberapa hal sudah dijawab oleh Pak Jasmansah. Kami persilahkan Bu Vika untuk kita diskusi lanjutan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fafa. Salam kenal Pak Baharudin ya dari Sulawesi Tenggara. Selamat Ya, malam Bapak. Ini luar biasa. Ini Ya, sebenarnya nih saya berguru juga nih dari Pak Baharudin sebenarnya ya. Jadi memang sudah pakarnya dalam kepenulisan juga. Jadi ini hanya sekedar saya mungkin menyampaikan kembali apa yang tadi Pak Baharudin sampaikan bahwa memang untuk Ide Guru ini sudah ya Pak ya otomatis terindeks di Garuda, kemudian di Sinta juga dan Arjuna juga. Cuma untuk apa terkadang ada penulis yang bertanya, Bu, kok di Sinta ini sudah Sinta 3 tapi kok di Arjuna belum ya Bu gitu kan. Ini sebenarnya sudah bukan kewenangan kami lagi karena itu biasanya update-nya tuh sambil sembari jalan gitu ya, masih menunggu sekitar 3 minggu atau minggu dari SK keluar. Jadi insya Allah akan otomatis update baik di Garuda, Arjuna dan lain sebagainya. Cuma itu sudah bukan kewenangan kami. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kok di Sinta sudah, kok di sini belum gitu kan. Tapi insya Allah kami adalah jurnal yang sudah terakreditasi Sinta dan ini bukan yang apa ya istilahnya kayak jurnal apa sih istilahnya Bu yang biasa kita dengar predator. predator ya gitu. Predator. Jadi ini insya Allah bisa nanti dicek sana sini dan apakah ini benar-benar jurnal terindeks Sinta atau tidak gitu ya. Terus kemudian terkait dengan literatur review gitu ya. Tadi beberapa contoh Pak Baharudin sampaikan bisa nggak sih masuk ke Ide Guru gitu kan karena tidak hanya dari hasil penelitian ya. Sangat bisa nggih Pak. Jadi salah satu artikel yang kami terima juga jadi literatur review. Jadi beberapa banyak naskah yang sudah masuk ke kami juga kami terima. Cuma memang beberapa hal yang kami konsep tadi sampaikan di awal untuk literatur review ini minimal referensinya yang kami butuhkan atau kami syaratkan adalah minimal 15. Dan saya rasa ini masih sangat mudah nggih Pak Baharudin bagi yang sudah biasa menulis di Sinta 2 dengan citasi misalkan referensi minimal 35 dan lain sebagainya. Di kami ini masih minimal 15 referensi sudah cukup untuk bisa menulis di literatur review. Gitu. Terus kemudian yang terakhir terkait kekhawatiran rasa kepemilikan ya ada Quillbot, ada Grammarly, ada Turnitin begitu ya dan memang sangat canggih sekali ya Bapak Ibu ya untuk hal-hal tersebut teknologinya. Dan kami pun juga menemukan Bapak. Jadi ada beberapa yang bermain Turnitin itu banyak sekali. Jadi tapi ya itu memang kehebatan Turnitin tapi kami di sini menyikapinya adalah dengan adanya reviewer dan editor yang berlapis di Ide Guru ya. Jadi nanti mungkin bagi penulis yang sudah menulis di kami itu bagaimana mereka kita tidak hanya serta-merta melihat Turnitin udah aman berarti ini untuk naskah sudah pasti bagus. Itu tidak karena ada beberapa tahapan dan kami pun sering menemukan yang aman di Turnitin ternyata ada sedikit kenakalan yang dilakukan beberapa penulis dan itu kami tidak serta-merta juga menolak itu di akhir pun juga bisa gitu karena jika kita menemukan sebuah kesalahan itu. Jadi kalau pada dasarnya di sini saya hanya menekankan itu lebih ke karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan kemajuan AI dan lain sebagainya secanggih apapun itu harapannya bagi kami seorang guru apalagi ya. Jadi jangan serta-merta dengan kemudahan-kemudahan itu terus kita mencari jalan pintas untuk bisa publish naskah. Karena saya yakin semua jurnal itu punya istilahnya pagar atau benteng yang cukup kuat gitu ya. Tidak hanya sekedar menggunakan alat itu, tapi kita juga secara detail akan membaca naskah yang masuk gitu ya. Jadi mungkin di sini beberapa editor nanti bisa kalau mau sharing ya, kita juga baca gitu ya naskah bahasa itu kok aneh sih bahasanya itu juga pasti kita akan memberikan feedback balik gitu ya kepada penulis bagaimana sebaiknya dan apa yang dilakukan gitu. Jadi karakter ini menjadi hal kunci utama ketika kita menulis dari adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Itu Ibu dari Pak Baharudin bagaimana ya? Mudah-mudahan bisa menjawab dan saya sangat senang gitu ya bisa sharing malam ini dengan Pak Baharudin. Ya, Terus terima kasih penjelasannya, Bu. ya sama-sama.
Terus selanjutnya yang kedua, Ibu Wasri ini juga salah satu IGI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Ini satu komunitas juga. Salam kenal Ibu Wasri ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Jasmansyah begitu ya di awal. Cuma hanya sedikit saya sampaikan lagi. Memang ini saya rasa untuk semua jurnal ya Bapak Ibu, tidak hanya di Scopus. Yang pertama misalkan kita juga harus lihat referensi. Kalau untuk Sinta 1 itu saya rasa minimal referensinya 35-40 ya. Jadi itu jadi syarat utama biar kita juga ngelihat awal tuh biasanya semua editor lihat dari referensinya berapa nih, udah memenuhi belum. Terus layoutnya, template-nya udah sesuai atau belum. Terus kemudian juga kalau Sinta 1 atau yang terindeks Scopus itu biasanya penulisnya lebih dari satu ya Bapak Ibu, tidak hanya satu penulis gitu. Jadi mungkin ada tapi saya jarang menemukannya, tapi biasanya dimintanya lebih dari satu penulisnya. Terus kemudian juga harapannya, ya seperti yang tadi Pak sampaikan Pak Dr. Jasmansyah, try and try lagi, jadi kayak try and again gitu kan. Jadi harus coba terus, latihan terus, dan saran saya kita harus sering ikut pelatihan ya Bapak Ibu. Segala macam pelatihan penulisan itu kita wajib ikut ya, karena itu bisa menambah ilmu kita, bagaimana kita bisa mendapatkan tips and trick untuk tembus Scopus gitu. Mungkin itu Bu Fafa yang bisa saya sampaikan. Bu Wasri mudah-mudahan bisa membantu ya. Baik, terima kasih Mbak Vika. Indeks Scopusnya Mudah-mudahan sampai bisa. 7. Saya balik dulu nah. Mudah-mudahan Saya bisa balik dulu. menjawab ya Ibu Wasri dan Pak Baharudin. Terima kasih, dan tadi sharing materinya sudah luar biasa, begitu lengkap ya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bu Vika, ini beberapa peserta mengharapkan materi ini nanti kita bisa peroleh begitu ya, dan kita akan bagikan melalui WA Group. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke WA Group, kami undang untuk masuk ke WA Group sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh Pak Nokman di chat room. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kami ingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi yang sudah kita share juga di chat ya Bapak Ibu. Kemudian kami undang sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Vika. Kami persilahkan, apakah ada? Baik, jika tidak ada, kami akan coba meresum Bu Vika untuk beberapa pertanyaan yang hadir pada chatroom. Oh, ini ada Ibu Dwi yang hendak menyampaikan secara langsung. Kami persilahkan sembari kami merangkum pertanyaan yang ada di chat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami Ibu Dwi Hairmia dari SMK Negeri Tugumulyo, ini Sumatera Selatan, Musirawas. Sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi kami ingin mendapatkan sedikit pengetahuan tentang resah dan gelisah yang selama ini kami rasakan, di mana kami suka menulis, kami suka membuat tulisan, tetapi terkadang alhamdulillahnya ketemu dengan IGI ini. Kami di IGI di Sumatera Selatan, khususnya di Musirawas, itu belum ada yang namanya seperti buku, pembuatan buku atau jurnal seperti ini. Maka setelah saya melihat kemarin di IGI, kami lihat, wah ini kayaknya menarik sekali, apalagi pembicaranya banyak sekali buku-buku yang telah dibuat. Usul kami bagaimana IGI ini mewadahi seluruh guru di Indonesia untuk bisa menerbitkan bukunya, gitu. Tidak hanya di satu provinsi, tetapi di seluruh provinsi, sehingga guru-guru ada wadah, ada tempat untuk menerbitkan bukunya. Lalu yang kedua, untuk scholar jurnal artikel ini tadi, kami sangat senang sekali karena ternyata ada sedikit inspirasi bagi kami untuk menerbitkan
jurnal atau artikel kami di sini. Itu saja, karena kami tidak terlalu paham bagaimana menerbitkan sesuatu yang nanti insya Allah akan membantu kami untuk sama dengan Ibu Wasri tadi, insya Allah S3-nya gitu. Semoga nanti bisa ada gambaran, bisa masuk ke Scopus atau artikel. Apakah artikel ini juga bisa untuk kita ajukan untuk S3 nanti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada penanya secara langsung lagi, boleh langsung dijawab ya Bu Vika ya. Dari Bu Dwi Khairmiah dari Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fafa. Selamat malam Bu Dwi ya. Salam kenal gitu ya. Salam dari Jogja begitu. Oke. Jadi kalau saya perhatikan tadi lebih ke tanggapan ya, dan yang terakhir yang saya tangkap yang mungkin menjadi wewenang saya dalam menjawab gitu, apakah jurnal Ide Guru ini bisa nggak sih untuk publikasi S3 gitu ya? Kalau bisa atau enggaknya saya kembalikan kepada masing-masing instansi ya atau universitas, karena kadang masing-masing universitas, masing-masing jurusan punya kebijakan yang berbeda. Contoh misalkan di salah satu kampus X gitu ya, mahasiswa harus publikasi minimal Sinta 3 gitu untuk S1. Tapi ada juga yang dengan Sinta 4 juga sudah diperbolehkan gitu kan. Jadi masing-masing ini mungkin tidak bisa kami jawab gitu apakah bisa atau tidak gitu, karena nanti kembali lagi ke kebijakan masing-masing dari universitas atau dari jurusan yang diambil dari mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Tapi biasanya mahasiswa yang submit ke kami itu memang mahasiswa yang memang dia sudah tahu targetnya. Jadi memang ini yang diperbolehkan dari kampus mereka gitu. Oke, mungkin bisa menjawab ya Ibu Dwi ya. Semangat selalu. Mudah-mudahan kami tunggu naskahnya di Ide Guru ya Ibu dan teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Bu Vika. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi ya. Kebetulan kami di sini diberikan amanah di bidang literasi, pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, di mana Ibu Dwi menyampaikan usulan bagaimana jika IKI mewadahi guru dari seluruh Indonesia untuk menerbitkan bukunya, bukan hanya dari sekup provinsi tapi juga sekup nasional. Insya Allah Ibu, kita akan berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman pengurus wilayah maupun pengurus daerah untuk terus mengembangkan kegiatan-kegiatan pada bidang literasi. Kami tunggu partisipasinya juga dari Ibu Dwi Khairimiah ya nanti ya. Iya Bu. Baik, siap. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Bu Vika ini masih pada semangat dan banyak yang kepo nih tentang jurnal Ide Guru. Beberapa yang bisa kami rekam pada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru melalui chat. Di sini yang pertama ada yang menanyakan mengenai harga nih Bu Vika. Berapa sih harganya di Ide Guru? Kemudian apakah ada CP-nya? Kemudian apakah harus penelitian? Kemudian apalagi ini? Deadline-nya atau apa namanya jadwal-jadwal penerbitannya dari Ide Guru. Kira-kira ada 4 itu dulu Bu Vika, boleh di sharing informasi mengenai jurnal Ide Guru, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fafa ya. Saya izin menjawab nih, spill ya, terkait dengan harga. Insya Allah ini masih aman untuk kantong Bapak Ibu Guru ya. Kalau dilihat dari Sinta 3 nanti bisa dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain gitu. Masih murah, ada yang komen ini berarti ini penulis nih kayaknya. Ya, jadi kami harganya 500.000 Ibu ya. Jadi 500.000 untuk ini kami minta untuk transfer ketika naskah memang udah siap publish gitu. Jadi memang tidak di awal, untuk yang reguler ini tidak di awal. Jadi semua kami lakukan tahap review dan lain sebagainya, layout dan lain sebagainya. Ketika naskah ini memang sudah layak publish, baru kami komunikasikan kepada penulis untuk menyelesaikan administrasi. Ini sebesar 500.000. Sudah cek tuniti sudah kami juga nggih Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian untuk CP ini mungkin bisa langsung ke websitenya kami, ada di Jurnal Ide Guru ya. Jurnal Ide Guru di Quora DIY. Nanti coba saya kirim di chat atau mungkin nomor handphone saya bisa juga Bapak Ibu, monggo silakan kalau mau dicatat saya tulis di chat mawon ya. Ya.
Ya, oke, Pak Nokman sudah membantu. Ya, terima kasih untuk nomor handphone. Ini bisa langsung ke saya, begitu jika mau terkait dengan publikasi di Ide Guru. Atau mungkin beberapa rekan kami nanti bisa dikepoin di jurnal ya, ada Bu Martini dan beberapa teman yang lain gitu yang ada di kami. Terus kemudian penelitian, apakah hanya penelitian saja atau tidak? Ini tadi sudah kami sampaikan di awal ya. Jadi beberapa jenis, kami skupnya ada 3 jenis ya. Bisa hasil penelitian, PTK, PTS, RND atau beberapa macam jenis penelitian lainnya. Bisa juga dengan best practice. Dan juga yang terakhir ini juga tinjauan pustaka atau literatur review itu juga masuk bagian kami. Gitu. Jadi 3 hal tersebut yang bisa masuk di Ide Guru. Dan kemudian untuk jadwal penerbitan, begitu untuk kami saat ini 1 tahun hanya 3 kali terbit, yaitu di bulan Januari, Mei, dan September. Tapi untuk ini dulu kita hanya 45 naskah total setahun ya Ibu. Jadi satu edisi itu kita hanya 15 naskah. Tapi untuk saat ini kami sampaikan antrian naskah Ide Guru cukup tinggi, jadi 150-an lebih naskah yang masuk di kami. Dan untuk edisi Januari kami sudah publish hampir ada 60 naskah. Jadi target kami di bulan Januari ini sudah hampir 60 naskah yang akan kita publish. Dan ini masih banyak banget masuk gitu ya. Ada yang minta Ibu masih bisa tidak, masih tidak. Jadi ini saya sangat bersyukur begitu ya, tidak hanya mahasiswa tapi Bapak Ibu guru juga banyak yang mulai senang menulis di jurnal begitu, dengan dilihat dari animo statistik kami penulisnya semakin banyak. Dan walaupun kami 3 kali terbit ya Bapak Ibu guru, jadi tapi naskah yang masuk di setiap edisi insya Allah akan bertambah karena melihat dari banyaknya permintaan naskah yang masuk ke kami. Jadi kami spill sedikit, terdekat adalah edisi Januari 2024 yang sudah kami publikasikan beberapa naskah. Target kami adalah 60 naskah di Januari 2024 dan nanti akan publish lagi di bulan Mei dan nanti di akhir tahun 2024 3 edisi tersebut. Ya, mungkin itu bisa membantu menjawabnya Bu Fafa. Baik, terima kasih Bu Vika, sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu, dan sudah dibantu Pak Nokman juga. Kami ini menyampaikan linknya untuk jurnal Ide Guru. Bapak Ibu bisa langsung OTW ke sana dan Bapak Ibu bisa mendownload naskah-naskah yang ada di sana sebagai referensi. Bapak Ibu juga bisa memperoleh kontak person yang ada di sana dan insya Allah ini nanti bisa dibantu berproses untuk bisa publish di sana seperti itu. Intinya ketika ada dikembalikan begitu ya Bu Vika, revisi, kembalikan revisi dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu dikembalikan kok sudah putus asa, ya sudah akan berhenti di situ dan tulisan Bapak Ibu tidak pernah terpublikasi, kan seperti itu. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah di 20.47. Apakah dari Bapak Ibu masih ada beberapa hal yang ingin diskusikan? Kami masih buka kesempatan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, sepertinya teman-teman di sini semakin semangat ya, Bu Vika, untuk mempublikasikan tulisannya. Yang jelas Bapak Ibu, kami mohon Bu izin Papa, untuk Bu ya, Papa, boleh silakan saya Pak berbagi Jasman, ada sedikit? yang ingin ditambahkan? Baik, silakan Pak Jasman. Terutama tadi saya mendengar yang berbahasa Inggris ya. Kebetulan saya backgroundnya juga bahasa Inggris. Ini untuk teman-teman yang publikasi internasional, untuk Sita 1 memang itu bahasa Inggris ya, itu bahasa Inggris. Karena itu nanti Scopus International Indexing. Sebetulnya kalau untuk indeks seperti Garuda, indeks itu sebetulnya nggak terlalu sulit. Bahkan NISSN tanpa bereputasi juga udah bisa. Sebetulnya itu tinggal untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu, sebetulnya saya pengalaman waktu ke 4B, kenaikan pangkat ke 4B itu tidak ada masalah. Yang ber-NISSN belum bereputasi juga itu diakui, karena syarat untuk naik pangkat itu tidak mengharuskan untuk terakreditasi Sinta. Tapi lebih bagusnya lagi kalau terakreditasi Sinta, seperti yang tadi misalnya Bang Sinta berapa gitu ya. Tapi pengalaman saya kebetulan 2 syarat untuk 4B itu yang satu memang Sinta, yang satu lagi tidak. Malah ini juga
malah yang internasional itu malah dicoret. Saya juga kaget, loh kok malah internasionalnya dicoret gitu. Ketika saya konfirmasi, yang Scopusnya malah dicoret. Ketika saya konfirmasi ke dinas ya waktu itu, dianggapnya itu bahasanya mungkin karena kurang paham ya. Terlalu tinggi itu kalau internal katanya. Yang disyaratkan hanya nasional. Kalau logika saya sebetulnya, ya kalau nasional aja diterima, harusnya yang lebih tinggi harusnya diterima gitu ya. Tapi saya nggak, akhirnya saya ganti sama yang nasional baru lolos untuk 4B-nya itu. Tapi nggak masalah itu, kita harus ngikut gitu ya, ngikut aturan di situ. Ketika kita ngotot untuk masukkan itu, nanti bisa ditolak gitu kan. Makanya udah nggak apa-apa, saya nggak protes, saya masukkan yang nasional, baru kemudian diverifikasi 4B saya. Sekarang juga sedang ngumpulin naskah-naskah untuk insya Allah bulan ini atau bulan depan saya mengajukan untuk kenaikan ke 4C. Nah, terkait dengan menulis pakai bahasa Inggris atau jurnal penulisan artikel menggunakan bahasa Inggris. Sebetulnya Bapak Ibu menggunakan Google Translate juga sebetulnya udah lumayan bagus ya. Lumayan bagus kalau menurut saya. Karena saya jujur ketika saya menulis international article juga saya juga berbantuan Google Translate. Ada lagi misalnya menggunakan DeepL ya, itu AI DeepL itu juga bisa menjadi alternatif. Tapi Google Translate sekarang sudah bagus ya, sudah oke. Cuma yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan Google Translate, jangan langsung mentah-mentah Google Translate-nya. Ya, pertama memang perlu proofreading. Proofreading dari orang yang punya kapasitas dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau misalnya bahasa Google itu kan memang ya seperti itulah Bapak Ibu mungkin sudah ngerti. Bahasa Google itu apa adanya, tidak kemudian kadang-kadang ada beberapa yang salah terjemahan, salah maksud gitu karena memang mereka mesin. Sehingga perlu ada proofreading. Kalau kita bukan dari latar belakang bahasa Inggris, saya sarankan untuk meminta bantuan ke teman-teman yang berlatar belakang bahasa Inggris. Itu sangat membantu sekali. Karena ada beberapa sisi kalau dianalisis oleh teman-teman yang berlatar belakang bahasa Inggris yang perlu diubah gitu ya, supaya maksud dan maknanya tidak ambigu atau tidak terlihat banget bahasa mesin. Kemudian alat bantu yang lain, Grammarly saya kira itu juga sangat akan membantu Bapak Ibu. Grammarly atau yang sejenisnya itu sangat baik menurut saya hasil yang didapat untuk kemudian kita bisa menghasilkan sebuah artikel berbahasa Inggris menggunakan bantuan-bantuan yang lain selain tadi Google Translate, kemudian nanti alat bantu lainnya kita gunakan Grammarly supaya grammarnya itu sesuai dengan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu satu lagi, karena nulis artikel itu bukan bahasa biasa, dalam artian bukan bahasa biasa sehari-hari, tetapi itu memang academic writing kan, itu kan scientific writing dan academic writing. Jadi bahasa yang kedua kan memang harus bahasa akademis. Jadi saya kira mungkin kalau pembahasan dan penjelasan tentang academic writing, kalau kita di bahasa Jerman juga kalau nggak salah ada juga academic writing. Kalau kita yang ambil jurusan bahasa itu pasti ada academic writing. Jadi menulis akademis karena ada sedikit perbedaan, berbeda dengan ketika menulis biasa. Sehingga kita harus referensinya adalah academic writing. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu yang bukan berlatar bahasa Inggris kemudian menjadi sulit, tidak. Bapak Ibu silahkan menggunakan Google Translate. Kalau misalnya punya yang berbayar Grammarly itu juga bisa bantu. Dan yang paling akhir difinalisasi, minta dibaca, dikoreksi oleh mereka atau teman-teman kita yang berlatar belakang bahasa Inggris untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Saya Baik. juga walaupun Ya. berlatar belakang bahasa Inggris, saya kadang-kadang minta tolong teman-teman lain, teman saya yang berbahasa Inggris, tolong dilihatin gitu ya. Mungkin ada yang perspektif yang berbeda ketika itu saya akan publish gitu. Apa namanya? Itu cukup membantu karena begini, kebanyakan ini pengalaman, kebanyakan artikel kita ditolak itu karena reviewernya bingung maksudnya apa. Kenapa bingung? Karena kita menggunakan tata bahasa dan penyusunan kalimat itu kurang pas. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Translate, nah ini juga tip ya.
usahakan bahasa Indonesia yang mau dialihkan ke bahasa Inggris menggunakan Google Translate itu harus benar dulu tata bahasa Indonesianya. Karena sekali lagi kita akan menggunakan bahasa mesin Google Translate, tapi kalau tata bahasa Indonesianya kacau, pasti ikut kacau gitu. Makanya saya sarankan satu, pilihlah bahasa yang sederhana. Jangan terlalu ya menggunakan bahasa yang panjang gitu ya. Bahasa yang simple. Minimal kalau dalam bahasa itu ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence. Paling tinggi itu kan compound complex sentence kalau dalam bahasa Inggris. Ya menggunakan bahasa yang simple atau paling tidak compound atau kompleks itu udah cukup. Karena kalau terlalu panjang, yang menyebabkan kemudian bahasa bagus idenya, tapi oleh reviewer bingung. Bingungnya apa? Karena terlalu panjang sehingga yang maksud yang kita inginkan itu tidak tercover, tidak terpetakan oleh reviewer. Karena gini, Ya, reviewer ya, itu menilai baik, banyak loh baik Pak Ibu. Pak Jasman. Ya, Itu tips saya atau pengalaman saya, sehingga jangan khawatir yang nggak bisa bahasa Inggris kemudian nanti nggak bisa publish gitu. Insya Allah Bu Papa juga bukan latar belakang bahasa Inggris, tapi keren loh kalau menulis artikel berbahasa Inggris. Terima kasih, baik. itu Terima kasih tambahan Pak tips saja. Jasmansyah untuk tambahan sharingnya luar biasa sekali. Jadi ada penguatan dari perspektif yang berbeda dari Pak Jasmansyah terkait dengan sisi kebahasaan seperti itu ya. Terima kasih sekali Pak Jasman dan beliau juga membersamai kita hingga akhir. Bu Vika, tinggal 5 menit nih waktu kita di kegiatan di sesi malam hari ini. Tapi ini masih ada satu lagi nih kayaknya, yang kayaknya bisa cepat untuk dijawab nih. Ada satu pertanyaan dari Ibu siapa ya? Bu Erna, ya Nuningsih. Beliau bertanya, tahapan untuk sebuah jurnal bisa go internasional itu bagaimana sih Bu? Gitu. Itu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Semoga dari Bu Vika bisa memberikan diskusi lebih lanjut. Silahkan Bu Vika. Ya, baik. Terima kasih Bu Fafa ya izin menjawab. Ini saya menjawab dengan dua opsi ya. Tahapan untuk jurnal itu maksudnya tahapan di bagian mananya. Kalau di tahapan bagaimana naskah itu dari submit sampai publish, ini saya rasa tidak berbeda dengan yang kita kelola ya. Ada submissions, kemudian ada direvisi, terus kemudian copy editing, dan kemudian sampai ke publishing. Jadi tahapannya mayoritas ada 4 tahapan itu ya. Cuma untuk tahap reviewnya nanti ada beberapa tahap, ini berbeda-beda dari masing-masing jurnal. Tapi kemudian kalau untuk tahapan gimana kita bisa go international, ini tergantung dari naskah Bapak Ibu sendiri ya. Tadi kita kembali lagi, kita punya target mau ke jurnal apa, ya kita bisa menyesuaikan kembali dengan apa yang kita punya. Misal Sinta 1, ya kita lihat kembali mereka mintanya yang seperti apa, skupnya masuk atau tidak, ini menjadi salah satu kunci utama. Plagiat juga harapannya juga menjadi perhatian kita semua. Begitu mungkin itu Bu Fafa ya, terakhir yang bisa saya Ya, sampaikan. baik. Terima kasih Bu Vika. Luar biasa materinya sangat lengkap sekali dan alhamdulillah para peserta juga antusias. Baik Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan beberapa poin yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini bahwa pada penulisan artikel di jurnal ilmiah ini sekarang sudah menjadi satu sumber rujukan yang diutamakan ya Bapak Ibu pada dunia akademis dan penelitian. Karena tulisan-tulisan Bapak Ibu itu tidak bisa hanya disimpan untuk diri sendiri atau lingkungan sekitar saja, tapi perlu untuk dipublikasikan supaya akan mendapatkan peer review atau penilaian. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengikuti standar etika pada sebuah kepenulisan. Juga Bapak Ibu nanti bisa mengkontribusikan penelitiannya atau tulisannya sebagai informasi-informasi yang update seperti itu ya. Dan kemudian juga Bapak Ibu bisa menjadi satu bagian dari referensi yang terpercaya yang itu terus dan terus akan disitasi oleh peneliti-peneliti sesudahnya. Dan itu akan menjadikan tulisan-tulisan Bapak Ibu itu sebuah bukti ilmiah dan merupakan dukungan fakta untuk kepenulisan tulisan artikel yang selanjutnya. Seperti itu. Beberapa hal nanti kita bisa simak lagi pada materi yang sudah dan akan dibagikan oleh Ibu narasumber. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi
kita sebagai pendidik, dan ini juga akan bisa meluaskan wawasan kita bagaimana kita mempublikasikan tulisan-tulisan kita pada media-media yang itu bisa dipercaya. Baik, Bapak Ibu, kami sekali lagi dari bidang literasi Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia mengucapkan terima kasih yang utama kepada Ibu Vika Ristanti. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada harian kompas.id, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan dan bersemangat hadir pada malam hari ini. Jangan lupa ikuti seri-seri webinar kita selanjutnya. Kita akan hadir di setiap bulannya Bapak Ibu, dan jangan lupa jika Bapak Ibu bisa 3 kali berturut-turut untuk mengikuti webinar kita, maka Bapak Ibu akan mendapatkan free akses akun kompas.id selama 3 bulan, yang itu seharga 150.000. Menarik sekali Bapak Ibu, karena dari sana kita juga akan mendapatkan materi-materi atau wawasan yang berkualitas seperti itu. Sehingga silahkan tetap berada di WA Group yang sudah kita kelola, sehingga informasi-informasi akan lebih cepat sampai di Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mohon boleh izin berkenan membuka kamera. Kita akan mendokumentasikan kebersamaan kita malam hari ini dengan di screenshot. Boleh dibantu Pak Nokman? Kita akan mulai di slide pertama ya. Baik, Bapak Ibu, Boleh? silakan Ya, dibuka silakan. kameranya ya. Ini ada 7 slide Bapak Ibu, jadi siap-siap senyumnya yang agak lama ya. Karena Bapak Ibu nggak tahu ada di slide yang mana kayak gitu. Oke, Siap kita Pak mulai ya Bapak Nokman. Ibu. Ya, 1, 2, 3. Slide 2 Bapak Ibu. Slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide terakhir Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nokman, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang ternyata semuanya menyimak ya Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak berkenan membuka layarnya, tapi insya Allah apa-apa yang kita sampaikan pada malam hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya dan mendukung tugas kita sebagai pendidik. Selanjutnya, kami selaku moderator dan juga host, mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan tetap terus bergabung bersama kami di bidang literasi Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Kami cukupkan, Bapak Ibu, salam semangat dan salam literasi, sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nukman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Vika. Terima kasih Kak Fafa. Izin live ya Bapak Ibu. Izin Terima Silakan, Vika, kasih terima Bu kasih. Vika. Terima kasih Bu Arifa. Terima kasih Izin ya Pak Bapak. Nokman, izin. Gini, monggo. Jangan lupa bulan depan Bapak Ibu. Nggih. Ketemu lagi Bu Fafa. Terima kasih Pak Ya, Nokman ya. Terima terima kasih kasih Pak Bapak. Nukman. Terima kasih Pak Tutun. Nggih, terima kasih Bu Vika. Terima kasih Bu Fafa. Siap, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live Bapak.